Halo, bagaimana kabarnya? Masih suka ngegulung-gulung upil? Jika masih, berarti Anda masih sehat. Balik lagi bersama saya Bray Conan yang akan menuturkan rangkuman film untuk kalian semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita film yang disadur dari novel berjudul Sahara. Film ini menyajikan petualangan yang sangat menghibur, bahkan saat dirilis pada tahun 2005, film ini sanggup untuk merajai box office. Kisahnya menceritakan sekelompok pemburu harta karun yang tengah mengincar sebuah lokasi harta yang tersembunyi di gurun Sahara tentunya. Di tengah petualangannya, mereka menyelamatkan seorang dokter cantik yang tengah bertugas menyelidiki penyakit berbahaya di Afrika. Pertemuan yang tidak sengaja itu berlanjut sedemikian rupa, sehingga si dokter cantik ini menjadi bagian dari tim pencari harta karun. Tak hanya sekedar melaksanakan misi masing-masing, tapi mereka juga terjebak dalam sebuah konspirasi besar, yakni pembuangan limbah yang membahayakan dunia. Bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Perhatikan posisi menonton Anda, siapkan cemilan Anda, dan sebut passwordnya bersama-sama. Cedot! Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah peperangan yang terjadi pada tahun 1865, tempatnya di Richmond, Virginia. Di sana terlihat sebuah kapal perang satu-satunya yang akan digunakan untuk menembus blokade. Pasukan di sana saling serang satu sama lain menggunakan meriam, namun saat itu sang kapten melihat pemandangan yang tidak beres, di mana meriam musuh tidak tepat sasaran, bahkan ada yang meledak di langit-langit bak kembang api. Hingga akhirnya beliau pun memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mesin dan berdiam diri. Scene pun berlanjut ke beberapa tahun kemudian. Dan perkenalkan, ini adalah Dr. Eva Rojas. Dan ini adalah rekannya, Dr. Frank Hofer, yang ditugaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk menyelidiki wabah penyakit di Afrika. Ia kini tengah memeriksa salah seorang pasien yang terjangkit wabah tersebut. Setelah memeriksa, Eva pun menyimpulkan jika kasus ini sama dengan yang lainnya. Ternyata ini berasal dari Mali dan ini merupakan sebuah wabah yang harus dicari asal-muasalnya. Hingga akhirnya ia pun akan memutuskan untuk berangkat ke Mali. Beralih ke sebuah pantai, di mana di sana ada seorang laki-laki yang sedang menyelam di laut. Dia tengah berburu ikan dan sedang mempersiapkan peralatannya. Di sana Eva pun terlihat masuk ke dalam mercusuar yang dimaksud si ibu tadi. Dia menemukan si bapak dari anak yang terjangkit tadi tergeletak meninggal dunia dengan kondisi yang sama dengan si anak. Saat Eva hendak keluar, ia tiba-tiba diserang oleh seorang laki-laki tak dikenal. Untungnya Eva dapat diselamatkan oleh pria yang berburu ikan di laut tadi. Singkat cerita, Eva pun terbangun. Ia mendapatkan dirinya telah berada di sebuah kapal. Dengan orang-orang yang sangat asing, dia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Al Giorgino. Sebut saja Al. Kemudian Rudy, dan ini adalah Dick, orang yang menyelamatkan Eva tadi. Tak lupa Eva juga berkenalan dengan admiral dari kapal tersebut. Dia bernama Sandeker. Malam harinya, mereka menghadiri sebuah acara pesta, di mana Sandeker memperlihatkan sebuah penemuannya kepada semua orang. Diketahui jika mereka adalah para pencari harta karun yang disponsori oleh pihak swasta. Dick yang tidak menganggap penting acara tersebut lebih memilih menemui seorang penadah barang-barang kuno bernama OCD. Si OCD ini memperlihatkan sebuah koin kepada Dick hingga membuat ia begitu sangat tertarik ketika melihatnya. Sementara itu di pesta, Sandeker memperkenalkan Eva dan Frank kepada Yves.
Susah ngomongnya, panggil saja Iip. Sandeker mengatakan kalau si Iip ini memiliki banyak bisnis di Afrika termasuk Mali. Saat Epa mengatakan sebuah wabah, Iip langsung ngeh dan berkata jika di sana bukan tempat yang baik untuk mereka berdua. Terlebih karena ada perang saudara yang tengah panas-panasnya. Namun hal itu tidak membuat takut Epa, malah kebalikannya ia merasa tertantang. Dick akhirnya datang ke pesta itu dan langsung menemui Sandeker. Dia memperlihatkan sebuah koin emas yang berhasil didapatkannya dari OCD tadi. Ia berkata bahwa koin itu ditemukan di Mali. Ia pun hendak meminjam kapal Sandeker untuk melihat-lihat situasi di sana dan berjanji akan menyelesaikan misinya dalam 3 hari. Keesokan harinya, Dick bertemu dengan Epa saat akan berangkat di dermaga. Epa berkata kalau Sandeker telah mengatakan Dick akan mengantarkan dirinya dan Frank sampai ke Mali, padahal ia sendiri tidak mengetahuinya. Meski awalnya enggan, Dick mau tidak mau harus mengantarkannya. Saat berangkat, kita diperlihatkan dengan seseorang yang terlihat tengah memata-matai. Perjalanan yang memakan waktu 1 hari 1 malam itu akhirnya sampai juga. Epa dan Frank akhirnya berpisah dari Dick dan kawan-kawan. Namun sebelum berpisah itu, Dick dengan karismanya mengajak Epa untuk pergi bersama ke pantai. Tentunya setelah semua urusan di Mali beres. Ajakan itu pun diterima Epa dengan senang hati karena Epa tengah jomblo-jomblonya. Dick kemudian mencari seorang yang bernama Indigue, yaitu penemu koin tersebut. Namun ternyata Indigue sudah meninggal dunia. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngopi dan mencari ketenangan untuk berpikir. Di saat Al yang tengah kuku lutus, Dick lebih memilih mendengarkan azan. Dan tiba-tiba ia mendapatkan ide dan mengatakan agar Al untuk duluan ke kapal. Dick kemudian masuk ke dalam sebuah bangunan di mana di sana terlihat banyak anak-anak yang sedang tadarusan. Dia berkata kepada seorang syekh di sana bahwa dia sedang mencari sebuah kapal. Kapal itu terlihat sekitar 150 tahun ke belakang, kurang lebih tahun 1866, tepatnya saat terjadi badai besar di Afrika. Syekh itu kemudian membuka sebuah catatan yang terbuat dari daun lontar dan mengatakan jika hal itu tertulis di sana. 6 hari setelah badai besar, sebuah kapal gelap tanpa layar dengan bendera 1 bintang berlayar melewati sungai dan tidak pernah kembali. Kapal itu membawa sekitar 300 orang ke Gao dan orang-orang menyebutnya sebagai kapal terkutuk. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut dan ada kaitannya, Dick memutuskan sebelum kembali untuk menyusuri pesisir Gao. Di tengah perjalanan, Rudy tiba-tiba melihat ada gangguan di pelampungnya. Ternyata setelah dicek oleh Al, itu merupakan tumbuhan lumut merah. Dan tentunya itu tidak masuk akal bagi Dick, karena sungai tersebut merupakan air segar. Rudy pun memutuskan untuk mengambil sampel air tersebut. Di tempat lain terlihat Iip telah sampai di Tamako, ibu kota Mali. Di sana dia menemui seorang jenderal perang yang bernama Kazim. Ia bercerita kepada Kazim tentang dokter yang datang ke Mali dan ia rupanya agak cemas kalau dia datang ke sana. Iip pun mencoba untuk mengingatkannya, namun Kazim yang tersinggung pun menjawab, "Urus saja urusanmu sendiri dan aku akan mengurus bagianku di sini." Sementara itu saat Rudy sedang mengambil sampel air, tiba-tiba ia melihat sebuah kapal pasukan keamanan Mali datang menghampiri. Mereka menyuruh untuk mematikan mesin kapal dan mereka menanyakan tentang dokter wanita yang berangkat bersama mereka. Kala itu bertepatan dengan Sandeker yang menelepon dan mengira kalau seharusnya Dick, Al, dan Rudy sudah dalam perjalanan pulang saat itu. Dick dengan santainya dalam situasi tersebut, kini ia menerima tali dari kapal tentara Mali itu dan memasangnya. Namun tiba-tiba
Karena tidak ingin berurusan dengan pihak keamanan Mali, mereka pun kabur. Namun tak lama kemudian, mereka dihadang kembali oleh tentara lainnya. Tabrakan yang terjadi membuat Dick terlempar ke kapal tentara dan ia pun mau tidak mau harus gelut dengan mereka. Dari tepi sungai terlihat datang sebuah mobil jeep yang langsung menderedet kapal mereka. Rudy yang kini mendapatkan pistol suar dari Al pun memanfaatkannya untuk menembak balik, hingga membuat mobil itu tercebur ke sungai. Dick juga berhasil menyelamatkan diri untuk kembali ke kapalnya, dan si kapten yang belum menutup teleponnya khawatir dengan kapal yang dipinjam oleh Dick. Komunikasi kembali diabaikan saat Dick, Al, dan Rudy kembali melihat dua kapal tentara yang langsung menembaki mereka tanpa ampun. Mereka yang sudah sangat kewalahan dari tadi akhirnya memutuskan untuk melakukan aksi Panama. Si Laksamana yang mendengarkan hal itu terkejut dan was-was, karena ia sudah tahu betul dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Dick yang kini mengemudikan kapal menghindari kejaran musuh untuk mengulur waktu sampai menemukan barang yang dicari Al. Setelah apa yang dicari Al ketemu, Dick langsung mengarahkan kapalnya untuk menerjang kapal musuh. Kemudian ia memotong selang bahan bakar kapalnya dan meletakkan serutu itu dekat dengan selang bahan bakar. Setelah itu, Dick, Al, dan Rudy langsung melompat dari kapal. Dick yang mengetahui jika para tentara itu menargetkan Eva pun langsung memutuskan untuk menolongnya. Karena menurutnya, apa yang tengah diteliti Eva itu tentunya sangat berbahaya. Dick lantas menyuruh Rudy untuk kembali dan mengabarkan kepada Sandeker. Sementara itu, Dick dan Al akan melakukan perjalanan dengan mengendarai unta di gurun pasir. Malam harinya, Eva dan Frank sampai di sebuah perkampungan. Terlihat di sana telah banyak korban yang meninggal dunia karena wabah yang sama seperti yang dialami Nkolo. Sementara itu, Rudy telah berhasil melintas perbatasan kali ini. Keesokan harinya, Eva dan Frank melakukan pemeriksaan di sebuah daerah dengan mengambil sebuah sampel air dari sebuah sumur. Eva memutuskan untuk masuk mengambil sampel tersebut. Saat sudah berada di dasar sumur, Eva tiba-tiba mendengar sesuatu dari atas. Hal itu pun nyatanya membuat Eva ketakutan dan akhirnya ia pun memilih diam di dalam sumur tersebut. Tak lama setelah itu, mendaratlah sebuah helikopter di sana. Ternyata sang Jenderal Kasimlah yang datang dan langsung ke tempat tersebut. Kasim bertanya kepada Dr. Frank tentang rekan perempuannya. Namun Frank tidak mau memberitahu dan akhirnya Kasim menembaknya. Dick dan Al ternyata juga telah sampai di sana. Mereka pun memantau dari kejauhan apa yang dilakukan Kasim tersebut. Pasukan Kasim kemudian curiga dengan sumurnya. Saat mereka hendak memastikan dengan cara menembak sumur tersebut, tiba-tiba Dick dan Al langsung mendatangi mereka dan menghajarnya. Saat Dick hampir ditembak oleh musuh, Eva menyelamatkannya dengan menembak pasukan itu dari belakang. Karena merasa tidak aman, mereka pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Di markas, Kasim terlihat sedang marah kepada Iip karena mendengar anak buahnya yang mati di Aslar. Ia mengatakan jika dua orang yang melakukan ini bukanlah seorang amatir. Ia beranggapan pasukan terlatih. Namun Iip menjelaskan kalau orang itu bukanlah tentara, melainkan para pemburu harta karun. Kasim berpesan pada Iip jika menemukan mereka untuk membawanya padanya. Saat berjalan di antara dua bukit, dengan insting dan pengalamannya, Dick merasakan ada sesuatu yang aneh. Lantas segera ia memerintahkan Eva dan Al untuk berhenti dan menanggalkan semua senjata yang dimiliki. Mereka bertiga digiring ke sebuah perkampungan dan langsung dihadapkan pada pemimpin pasukan Warlock tersebut. Warlock tuh warga lokal.
Pimpinan itu bertanya pada Dick siapa dirinya dan apa tujuannya ke sini. Dick lantas menjawab kalau ia adalah musuh Kazim dan Eva adalah dokter dari WHO dan dia sedang menyelidiki sumber penyakit. I'm a doctor from the World Health Organization. Mendengar hal itu, pimpinan itu pun meminta mereka untuk mengikutinya. Dia memperlihatkan para korban dari penyakit yang dimaksud oleh Eva. Setelahnya, Eva dibuat terkejut dengan hasil sampel airnya. Dan ia pun langsung bilang pada Dick kalau ini bukan wabah melainkan racun. Racun inilah yang membuat orang-orang menjadi sakit dan mati. Mereka kemudian keluar saat Al sedang bermain bola dengan anak-anak. Tanpa sengaja dia menendang bola itu hingga terpental masuk ke dalam gua. Saat mengambil bolanya tersebut, dia dibuat terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Dia pun segera bergegas memanggil Dick dan Eva. Ternyata itulah gambar kapal perang yang tengah dicari-cari oleh Dick selama ini. Gambar itu memperlihatkan di mana posisi kapal itu berada sekarang. Dan mereka menyimpulkan jika dahulunya ini adalah sebuah sungai yang tertimbun. Dan kemungkinan sungai itu masih ada di bawah gurun. Sehingga cukup alasan jika racun ini cepat menyebar ke seluruh sumur-sumur warga karena sumber air utama yang tercemar. Sehingga jika Dick bisa menemukan kapal tersebut, dia juga akan menemukan sumber racun ini. Sementara itu di kapal, Sandeker terlihat santai sedang menulis sebuah laporan di atas mejanya. Dia tiba-tiba terkejut melihat Rudy yang sudah ada di ruangannya. Rudy pun bilang bahwa kapal yang dipinjamnya oleh Dick sudah hancur saat ini. Sementara itu, Dick dan Al tengah membantu menyelamatkan Eva. Di sisi lain, Eva yang kini tengah menyusuri gurun dengan Dick dan Al mengatakan bahwa menurut lukisan yang tadi mereka lihat, di sini adalah daerah dari kapal tersebut berada. Mereka terus menyusuri daerah tersebut, di mana di sana mereka juga melihat sebuah pabrik yang menggunakan pembangkit listrik tenaga matahari. Tidak sampai di sana, Dick juga melihat sebuah jalur kereta api dan ada sebuah kereta api yang sedang berjalan menuju ke arah pabrik tersebut. Dick pun memutuskan untuk memeriksanya. Saat petugas kereta api itu lengah, Dick, Al, dan Eva pun menaiki kereta tersebut dan bersembunyi di dalamnya. Hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam pabrik tersebut. Mereka kemudian memasuki terowongan dan memeriksa aktivitas yang sedang terjadi di tempat tersebut. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan sumber racun yang dicari-cari oleh Eva saat ini. Saat mereka berniat akan keluar, keberadaan mereka rupanya telah diketahui dan akhirnya mereka pun ditangkap oleh Iip. Eva lantas ditahan di sana, sementara Dick dan Al dibawa oleh dua pasukan yang menggunakan mobil untuk diberikan kepada Kazim. Iip menyuruh anak buahnya untuk membawa Eva. Sementara itu, Dick dan Al berhasil membebaskan diri dari mobil yang membawanya. Mereka kini berjalan dengan membawa bak mobil yang terlepas itu bersamanya di tengah padang pasir. Mereka pun berjalan sangat jauh dengan matahari begitu terik, akhirnya membuat mereka sangat kelelahan. Setelah perjalanan jauh yang melelahkan, Al tiba-tiba melihat sebuah bangkai pesawat di tengah gurun. Lantas mereka pun memperbaikinya, setidaknya itu bisa digunakan untuk perjalanan. Dan benar saja. Setelah sampai di pemukiman, Dick pun menelepon Sandeker. Dia memberitahukan kalau temannya sendiri yaitu Iip telah memakai pabrik industri yang menghasilkan limbah yang akhirnya meracuni perairan setempat. Ia juga bilang kalau dia menahan Eva di pabriknya. Dick kemudian kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke desa untuk menemui Modibo, pimpinan pasukan Warlock tadi. Sesampainya di sana, dia meminta bantuan Modibo untuk menyerang pabrik Kazim. Namun ia yang tidak ingin mengorbankan pasukannya pun menolaknya. Tetapi Dick memikirkan cara lain lagi.
Ternyata Dick menggunakan mobil Modibo yang merupakan rampasan dari Kazim untuk masuk ke area pabrik. Tiba-tiba peringatan keamanan pabrik tersebut berbunyi. Karena Dick berhasil masuk, si Iip segera menyuruh anak buahnya untuk mengamankan Eva. Saat Dick, Al, dan Modibo sampai ke dalam, tempat itu telah kosong. Di sana mereka menemukan tawanan yang ditahan dan kemudian membebaskannya. Dick yang melihat kondisi pabrik dan ruang kontrol mengetahui apa yang tengah direncanakan si Iip, di mana ia akan segera meledakkan tempat itu dan membuatnya seolah terjadi sebagai kecelakaan belaka. Dick dan Al berbagi tugas. Ia akan mencari Eva sedangkan Al akan mencari bomnya. Di atas pabrik tersebut terlihat Iip membawa Eva bersiap meninggalkan pabrik itu dengan helikopternya. Saat mereka akan berangkat, Dick mencoba untuk menyelamatkan Eva. Namun dia langsung dihajar oleh anak buahnya. Dick hampir saja terjatuh dari atas pabrik setelah ia terkena ekor helikopter. Sedangkan Eva langsung loncat dari sana. Iip pun menyuruh si pilot sedikit menjauh dari pabrik itu dan hendak akan meledakkannya. Anak buah Iip yang lengah karena mengira Dick sudah jatuh dan mati lalu mengabaikannya dan berlanjut menghampiri Eva. Tapi kemudian sementara itu Iip masih menunggu program peledakan 100%. Untung saja Al berhasil menemukan lokasi bom dan mengambilnya. Saat Iip menekan tombol, bom pun tidak meledak. Iip pun langsung kabur dari sana. Dick, Al, dan Eva kembali menaiki mobil yang dipinjamnya dari Modibo. Di tengah perjalanan, Kazim menemukan mereka dan langsung menembaki tanpa ampun. Dick berusaha keras menghindari tembakan helikopter tersebut. Saat sampai di sisi bukit, ia meminta Eva untuk melemparkan bomnya, dan Al menembaknya sehingga terjadilah ledakan besar yang menghalangi pemandangan helikopter. Ledakan tersebut pun membuat bukit longsor, dan kapal perang yang dicari oleh Dick selama ini pun akhirnya ditemukan. Lantas mereka berlari masuk ke dalam bangkai kapal tersebut, namun ternyata di dalam mereka masih saja ditembaki oleh Kazim. Mereka yang menemukan meriam di sana pun berencana menggunakannya untuk melawan balik Kazim. Terlihat pasukan Kazim juga mulai berdatangan dengan menggunakan tank dan persenjataan lengkap. Namun tak disangka, Dick tiba-tiba menemukan harta karun di kapal tersebut. Jefferson Davis had how many samples? Dick dan Al berhasil menembakkan meriam tersebut. Namun bukannya meledak, meriam itu malah ngegulutuk kawas bal ke dalam helikopter. Tapi ternyata anak buah Kazim yang siap untuk menyerang tiba-tiba mengangkat tangan tanda menyerah. Ternyata pasukan Kazim telah terkepung oleh pasukan Warlock yang dibawa Modibo. Dan akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan Kazim dan berhasil menemukan harta karun tersebut. Di akhir film diperlihatkan bahwa kementerian sangat terkesan dengan hasil kerja Sandeker. Juga diperlihatkan Iip yang tengah diberikan air limbah beracun oleh temannya Sandeker. Sedangkan Dick dan Eva akhirnya bisa menunaikan janjinya untuk berduaan di sebuah pantai. Kemudian film pun berakhir. Film ini sungguh sangat seru, di mana di sini terdapat gambaran besar tentang sebuah lingkungan yang tercemar, bukan karena alam secara langsung yang memberikannya, melainkan ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Oleh karenanya, komitmen menjaga iklim di dunia ini merupakan upaya kita untuk menjaga eksistensi si manusia itu sendiri di bumi. Karena pada hakikatnya tidak perlu sanksi tertulis, sebab alam sendirilah yang akan menghukumnya secara langsung jika manusia tidak mau berubah. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bijaksanalah dalam membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terpenting, jangan pernah bangga jadi sampah masyarakat.
Sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bersedia untuk subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum, ditunggu ya. Bantu saya dapat 1000 subscribe lah, biar bisa cepat monetize. Terima kasih, saya Bray Conan, pamit untuk undur diri dan sampai jumpa di cerita rangkuman film selanjutnya. Dadah.